Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang inverse matrix ya. Lanjutan dari materi sebelumnya yaitu tentang adjoint dan determinan ya. Jadi inverse ini ada hubungannya dengan materi adjoint dan determinan ya. Oke, apa itu inverse? Oke, jika ada dua matriks ya, misalkan di sini matriks A dan matriks B, di mana matriks A dan B adalah matriks persegi yang berordo sama ya. Jadi dia harus berupa matriks persegi ya. Contohnya misalkan berordo 2x2, ordo 3x3 gitu ya. Yang berordo sama ya. Jadi dua matriks ini berordo sama dan termasuk matriks persegi. Jika matriks A dikalikan dengan matriks B itu sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A dan sama dengan I itu adalah matriks identitas ya. Jadi diagonal utamanya itu bernilai 1, yang lainnya bernilai 0 ya. Jadi kalau yang berordo 2x2 maka matriks identitasnya adalah seperti ini ya. Nah, ini disebutnya adalah matriks identitas ya. Berarti kalau yang berordo 3 nah, ini disebutnya adalah matriks identitas ya. Oke, jika matriks A dikalikan dengan matriks B itu sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A sama dengan matriks identitas, maka matriks B itu ada sama dengan inverse dari matriks A ya, atau matriks A itu sama dengan inverse dari matriks B. Oke, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini ada dua matriks ya. Matriks P ordonya dia 2x2 ya. Elemennya di sini 4, negatif 7, 3, negatif 5. Dan matriks Q sama ya, dia berordo 2x2. Elemennya di sini negatif 5, 7, negatif 3 dan 4. Tunjukkan bahwa kedua matriks tersebut saling inverse ya. Oke, nah, tadi ya kita bisa buktikan dengan kita kalikan matriks P dengan Q. Kemudian kita cari lagi matriks Q dikalikan dengan P, apakah sama, dia menghasilkan matriks identitas ya. Oke, di sini kita kalikan. Kita kalikan dengan matriks Q. Oke, kalian masih ingat caranya untuk mengkalikan dua matriks ya. Berarti kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama pada matriks kedua ya. Jadi baris pertama pada matriks pertama ya, kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua ya. 4 dikalikan dengan negatif 5 berarti negatif 20 ditambah negatif 7 dikali negatif 3 ya, berarti 21. Oke, kemudian sekarang baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua di matriks kedua ya. Berarti 4 dikali 7 28 ditambah negatif 7 dikali 4 berarti negatif 28. Ini 3 baris kedua ini kita kalikan dengan kolom pertama di matriks kedua ya. Berarti 3 dikali negatif 5 berarti negatif 15 ditambah
Negatif 5 dikali negatif 3 berarti 15. Kemudian sekarang baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua. 3 dikali 7, 21. Ditambah negatif 5 dikali 4. Negatif 20 ya. Oke, di sini hasilnya negatif 20 ditambah 21. 28. Positif dikali negatif, negatif ya. Berarti 28 dikurangi 28, 0. Negatif 15 ditambah 15. Hasilnya 0. 21 ditambah, tadi negatif 21 ya. Negatif 20. Positif dikali negatif, negatif ya. Berarti 21 dikurangi 20, hasilnya 1. Oke, kalian lihat matriks P dikalikan dengan Q itu hasilnya adalah matriks identitas ya. Kita lihat untuk matriks Q dikalikan dengan matriks P. Oke, berarti di sini negatif 5, 7, negatif 3, 4. Kita kalikan dengan matriks P. Oke. Negatif 5 dikali 4, negatif 20. Ditambah 7 kali 3, 21. Kemudian dikalikan dengan kolom kedua. Negatif 5 dikali negatif 7, 35. Ditambah 7 dikali negatif 5, negatif 35. Sekarang untuk yang baris kedua, negatif 3 dikali 4, negatif 12. Ditambah 4 dikali 3, 12. Negatif 3 dikali negatif 7, 21. Ditambah 4 dikali negatif 5, negatif 20. Sama dengan negatif 20 ditambah 21 hasilnya 1. Positif dikali negatif, negatif berarti 35 dikurangi 35, 0. Negatif 12 ditambah 12 hasilnya 0. Positif dikali negatif hasilnya negatif berarti 21 dikurangi 20 hasilnya 1. Oke, kalian lihat di sini matriks P dikalikan dengan Q itu sama hasilnya itu dengan matriks Q dikalikan P, yaitu hasilnya adalah matriks identitas. Maka dilihat dari sini, karena PQ itu sama dengan Q dikalikan dengan P sama dengan matriks identitas, maka dari sini kita bisa sebutkan bahwa matriks P dan Q itu adalah saling inverse ya. Jadi matriks P itu sama dengan inverse dari matriks Q, atau Q itu sama dengan inverse dari matriks P. Oke, nah bagaimana menghitung matriks? Oke, jika terdapat sebuah matriks, kita misalkan matriksnya bernama matriks A, di mana matriks A ini dia berupa matriks persegi ya. Maka untuk mencari inverse dari matriks A itu kita bisa cari dari rumus ini ya. Jadi 1 per determinan dari matriks A dikalikan dengan adjoint dari matriks A. Ya, jadi untuk mencari inverse ini ada hubungannya dengan adjoint dan determinan ya. Jadi untuk mencari inverse kita pertama harus cari dulu determinannya, kemudian kita cari adjointnya ya. Untuk matriks berordo 2 sih lebih mudah ya, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus ya. Tapi untuk matriks berordo 3 itu kita harus cari dulu nilai determinannya, kemudian kita cari adjointnya, baru kita masukkan ke dalam rumus ya untuk mempermudah ya. Oke, agar lebih mudah lagi kita coba ke contoh soal.
Oke, di sini ada dua contoh soal ya untuk matriks berordo 2 dan berordo 3 ya. Oke, kita coba jawab dulu yang A. Oke, tadi rumusnya adalah untuk mencari inverse itu sama dengan 1 per determinan dari matriks A. Oke, dikalikan dengan adjoint ya. Adjointnya itu adalah, oke, di sini jadi 5, di sini negatif 4, kita tukar ya. Yang ini. Kemudian ini kita rubah tandanya ya menjadi negatif 7, ini juga kita rubah jadi tandanya ya. Oke. Sekarang kita cari determinannya. Determinan itu adalah kita kalikan silang ya. Berarti di sini negatif 20 1 per negatif 20, negatif 4 dikali 5 ya. Negatif 20. Kemudian dikurang negatif 21. Ini ya. Oke, 7 dikali negatif 3 berarti negatif 21 ya. Oke, di sini sama dengan 1 per, ini berarti negatif kali negatif jadi positif ya. Berarti negatif 20 ditambah 21 berarti hasilnya adalah 1 ya. 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1, berarti ini kita bisa hilangkan. Hasilnya 1 dikalikan dengan matriks ini ya, berarti 1 dikali 5, 1 dikali negatif 7, 1 dikali 3, 1 dikali negatif 4 ya. Berarti hasilnya adalah tetap sama dengan ini ya. Kalian lihat lagi perkalian skalar ya. Berarti di sini hasilnya adalah 5 negatif 7, 3 negatif 4. Ya, jadi nanti hasil dari sini kita tinggal kalikan dengan semua elemennya. Ya, karena di sini hasilnya adalah 1, maka ini hasilnya tetap seperti ini ya. Karena 1 dikalikan dengan 5 hasilnya 5. 1 dikalikan dengan negatif 7 hasilnya adalah negatif 7. 1 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 3. 1 dikalikan negatif 4 hasilnya adalah negatif 4. Maka di sini inverse dari matriks A ini hasilnya adalah seperti ini. Oke ya, kita coba contoh soal yang B. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau sebelumnya kita cari adjoint itu menggunakan rumus adjoint ya. Tetapi di sini kita akan coba satu-satu ya. Kita cari minornya, kemudian kita cari kofaktornya, kemudian kita dapatkan adjointnya ya, agar lebih paham dengan adjoint ya. Karena kemarin kita cari adjointnya pada video sebelumnya, kita gunakan langsung ke rumus adjointnya ya. Oke, kita coba yang contoh soal yang B. Oh ya, tadi lupa bahwa determinannya itu hasilnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan hasil determinannya itu sama dengan 0 berarti B tidak memiliki inverse ya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu hasil determinannya ya. Kalau determinannya sama dengan 0 berarti dia tidak memiliki inverse ya. Oke. Ini soal yang B saya ganti nama matriksnya ya. Tadi nama matriksnya C, saya ganti dengan B ya. Oke, pertama untuk mencari inverse kan kita harus cari adjoint dan determinan ya. Sekarang saya bahas satu-satu ya. Kita cari dulu yang determinannya ya. Masih ingat untuk mencari determinan? Oke. Di sini kita tulis lagi elemennya.
Oke, kemudian dua kolom yang pertama yang ini kita tambahkan lagi di sini. Oke. Sekarang kita kalikan yang diagonal ini, kemudian ditambah dengan ini, kemudian ditambah dengan ini ya. Jadi ini kalian kalikan, kemudian ditambahkan dengan yang ini, ditambahkan dengan yang ini ya. Jadi di sini negatif 3 dikali 2 dikali 0 ya. Maka di sini hasilnya adalah 0. Oke, negatif 3 dikali 2 negatif 6 dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Sekarang kemudian ditambah 1 dikalikan dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 dikalikan 4 hasilnya negatif 16. Ditambah 2 dikali 0, 0, 0 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah 0. Oke, sekarang baru kita kurangi ya. Kurangi hasil dari yang ini ya. Jadi ini dikurangi ini hasil kali dari diagonal yang ini, kemudian dikurangi dengan hasil yang ini, dikurangi dengan hasil yang ini ya. Jadi di sini dikurang 2 kali 2 kali 4, berarti hasilnya adalah 16. Dikurang ini hasilnya negatif 3 dikali negatif 4 itu 12. 12 dikurangi dikali negatif 2 berarti negatif 24 ya. Hasilnya adalah negatif 24. Dikurang 1 dikali 0 dikali 0, maka di sini hasilnya adalah 0. Oke, maka di sini hasilnya sama dengan 0 positif dikali negatif, negatif ditambah 0 dikurangi 16, negatif dikali negatif positif 24 dikurangi 0. Oke, berarti di sini negatif 16 dikurangi 16 ya, berarti negatif 32 ya. Berarti sama dengan negatif 32 ditambah 24. Berarti hasilnya adalah negatif 8 ya. Oke, determinannya adalah negatif 8. Oke, nah sekarang kita cari adjointnya ya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke adjoint, kita cari dulu minornya. Oke, tadi kalau dilihat dari hasil determinannya adalah negatif 8 ya, bukan 0. Maka matriks B ini dia memiliki inverse ya. Oke, sekarang kita cari minor untuk masing-masing elemen ya. Jadi kita mulai dari minor 1, 1. Artinya kita akan menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1. Berarti akan terbentuk submatriks yang ini ya. Minor itu berarti kita cari determinannya. Oke, seperti ini ya. Oke, saya tulis di sampingnya. Di sini ya. Berarti M11 itu sama dengan determinan dari 2 negatif 4 negatif 2 0. Oke. Maka di sini hasilnya adalah kita kali silang determinan ya. Berarti 2 dikali 0 0 dikurangi negatif 4 dikali negatif 2 berarti hasilnya adalah 8. Maka di sini hasilnya adalah negatif 8. Kita bisa langsung di sini cari kofaktornya. Berarti kofaktor 1 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 1. Jadi ini adalah nilai I dan nilai J-nya ya. Berarti di sini 1 plus 1 berarti sama dengan 2. Negatif 1 dipangkatkan 2 hasilnya adalah positif 1 ya.
Jadi negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali dengan determinan minor ini ya, atau sama dengan negatif 8. Oke, karena di sini hasilnya positif, maka di sini hasilnya adalah negatif 8. Oke, sekarang kita cari yang minor untuk baris pertama kolom kedua. Berarti yang akan kita hilangkan adalah baris pertama dengan kolom kedua. Berarti yang akan kita bentuk itu adalah 0, negatif 4, 4, 0. Oke, berarti di sini 0, negatif 4, 4, 0. Oke, berarti di sini sama dengan 0, 0 dikali 0, 0 ya, dikurangi min 4 dikali 4 ya, hasilnya berarti min 16. Sama dengan min dikali min positif ya, berarti 0 ditambah 16 hasilnya adalah 16. Oke, di sini kita cari kofaktornya. Kofaktornya berarti negatif 1 dikali 1 ditambah 2 dikalikan dengan minornya ya. Oke, berarti di sini hasilnya adalah negatif ya, negatif 3 pangkat negatif 1 pangkat 3, berarti hasilnya adalah negatif 1 dikali 16. Berarti di sini hasilnya adalah negatif 16. Oke, sekarang kita cari minor untuk baris pertama kolom ketiga. Oke, baris pertama kolom ketiga, maka submatriksnya adalah yang ini ya, 0, 2, 4, negatif 2. Oke, 0 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 0. 0 dikali negatif 2 hasilnya adalah 0, dikurangi 2 dikali 4 hasilnya 8. Maka di sini hasilnya negatif 8. Kofaktornya sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 3 ya, dikali negatif 8. Oke, negatif 1 pangkat 4 berarti hasilnya akan positif. Hasilnya adalah 1 dikali negatif 8, hasilnya adalah negatif 8 ya. Nah, ini kita lakukan untuk baris kedua kolom baris kedua dan baris ketiga ya. Jadi kalau baris kedua yang ini kita hilangkan baris yang pertama, maka yang akan kita dapatkan adalah yang ini ya, 1, 2, negatif 2, 0. Kemudian nanti kita cari untuk yang baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ketiga. Kemudian berikutnya kita lanjutkan di baris ketiga. Maka hasilnya akan seperti ini untuk minor pada baris kedua ya. Untuk baris kedua kolom pertama ya, baris kedua kolom pertama, maka kita dapatkan submatriksnya ini, kita tinggal cari hasilnya. Kofaktornya adalah negatif 4. Kemudian untuk minor baris kedua kolom kedua, hasilnya adalah submatriksnya ini, kita dapatkan minornya adalah negatif 8, kofaktornya berarti negatif 8 ya. Kemudian untuk minor baris kedua kolom ketiga, hasilnya submatriksnya adalah ini, kita dapatkan minornya adalah 2, kofaktornya kita dapatkan negatif 2 ya. Kita lanjutkan dengan minor untuk baris ketiga. Oke, ini untuk minor baris ketiga, kita dapatkan minornya adalah negatif 8 untuk baris pertama kolom pertama ya, maka kofaktornya kita dapatkan di sini negatif 8 ya. Kemudian minor untuk baris ketiga kolom keduanya hasilnya adalah 12, maka kofaktornya di sini kita dapatkan negatif 12. Kemudian untuk minor baris ketiga kolom ketiganya hasilnya adalah negatif 6. Kofaktornya hasilnya adalah negatif 6. Nah, kita masukkan ke dalam matriks kofaktor. Kemudian nanti kita akan dapatkan nilai adjointnya ya. Oke ya, jadi matriks kofaktornya tadi, nilai hasil kofaktornya kita masukkan ke dalam matriks kofaktor. Maka kita dapatkan ini ya. Tadi kofaktornya kalian masukkan sesuai dengan letak elemennya ya. Nah,
dari hasil matriks kofaktor ini, maka kita bisa cari adjoint-nya ya. Nah, adjoint-nya itu adalah transpos dari matriks kofaktor. Jadi yang asalnya di matriks kofaktor itu adalah baris, kita rubah menjadi kolom ya. Jadi yang ini kita rubah ke bawah, kemudian yang ini jadi nanti ada di sini, yang ini jadinya di sini ya. Maka hasilnya adalah adjoint-nya. Oke, hasilnya adalah adjoint dari matriks B itu adalah seperti ini ya. Oke, tadi determinannya sudah kita dapatkan, kemudian adjoint-nya juga sudah, maka kita bisa cari inverse-nya. Oke, maka di sini inverse-nya dari matriks B itu sama dengan 1 per determinan dari matriks B dikalikan dengan adjoint dari matriks B ya. Tadi determinan dari matriks B itu adalah negatif 8, kemudian adjoint-nya ini. Maka hasilnya adalah 1 per negatif 8, berarti hasilnya adalah negatif 1 per 8. Kita tinggal kalikan dengan elemen-elemen yang ada pada matriks ini ya. Oke, di sini boleh kalian rubah ke dalam desimal ya. Oke, kalau di sini saya dalam bentuk pecahan sederhana aja ya. Kalau memang dibutuhkan untuk dirubah ke desimal, berarti kalian rubah ke dalam desimal ya. Oke, negatif 1 per 8 dikalikan dengan negatif 8. Berarti negatif dikali negatif positif ya. 1 per 8 dikali 8 berarti hasilnya adalah 1 ya. Oke, kemudian dikalikan negatif 1 per 8 dikalikan dengan negatif 4, berarti negatif dikali negatif positif. 1 per 8 dikalikan dengan 4, hasilnya berarti 4 per 8. Kita sederhanakan jadinya 1 per 2. Atau boleh kalian masukkan di situnya setengah ya, 0,5 boleh. Ya, kalian cari desimalnya ya. Oke, negatif dikali negatif positif. 1 per 8 dikali 8 hasilnya 1. Oke, kemudian berikutnya lagi negatif dikali negatif positif, 1 per 8 dikali 16 hasilnya adalah 2. Oke, negatif kali negatif positif, 1 per 8 dikali 8 hasilnya adalah 1. Oke, kemudian negatif dikali negatif positif, 1 per 8 dikali 12 hasilnya adalah 12 per 8. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 3 per 2 ya. 3 per 2. Boleh kalian rubah ke dalam desimal ya. Kemudian negatif kali negatif positif, 1 per 8 dikali 8 berarti 1. Oke, negatif kali negatif positif, 1 per 8 dikali 2 hasilnya adalah 1/4. Oke, negatif kali negatif positif, 1 per 8 dikali 6 hasilnya 6 per 8. Maka hasilnya adalah 3 per 4 ya. 3 per 4. Oke, maka kita dapatkan adjoint-nya adalah matriksnya seperti ini ya. Adjoint inverse ya. Inverse-nya maka kita dapatkan ini matriksnya ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Untuk mencari inverse ya. Ada juga sifat-sifat dari matriks yang berhubungan dengan inverse ya. Oke, jadi pada matriks berlaku sifat kedua sifat ini ya. Jadi kalau misalkan ada matriks A kita inversekan ya. Jadi misalkan di sini ada matriks inverse dari A, kemudian kita inversekan lagi, itu maka hasilnya akan kembali ke matriks A. Ya, jadi kalau matriks A kita cari inverse dari matriks A-nya, kemudian kita sudah dapat hasilnya, kemudian kita inversekan lagi, maka hasilnya akan kembali ke matriks A. Jadi akan sama lagi dengan matriks A ya. Kemudian untuk matriks B, misalkan di sini ada matriks A dan B, kita kalikan ya. Kemudian setelah kita dapatkan hasilnya, matriks dari A dikalikan dengan B, kemudian hasilnya itu kita inversekan
Ya, jadi matriks A, B ini kita inversekan, maka hasilnya itu akan sama dengan inverse dari B dikalikan dengan inverse dari A. Ya. Jadi kalau misalkan kita cari matriks A dan A dikalikan dengan B, kemudian kita dapatkan, kemudian kita inversekan hasilnya, itu akan sama hasilnya itu dengan inverse dari B kita kalikan lagi dengan inverse dari A. Ya, jadi pada matriks berlaku dua sifat ini ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Untuk latihan soal, coba kalian kerjakan yang ini. Oke, coba kalian kerjakan latihan soal ini ya. Ada 3 soal di sini. Yang pertama itu adalah perkalian dari matriks P dan Q ya. Ini kalian bisa lihat di video sebelumnya, yaitu tentang perkalian matriks ya. Kemudian yang B itu adalah hasil dari yang A ini itu kalian inversekan. Jadi dari hasil yang A itu kalian dapatkan matriksnya. Nah, itu setelah dapatkan matriksnya kalian cari inverse-nya. Ini untuk B ya. Jadi hasil dari yang A itu kalian cari inverse-nya ya. Nah, untuk yang C itu adalah kalian cari inverse dari Q dulu, kemudian kalian cari juga inverse dari matriks P-nya, kemudian kalian kalikan. Lihat hasilnya adalah matriksnya seperti apa ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalian coba dulu kerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.